Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa lagi dengan Pak Samsul dengan materi pembelajaran Bahasa Arab kelas 4. Alhamdulillah tetap sehat, tetap bahagia, sehingga nanti dengan bahagia kita bisa mudah memahami pelajaran. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga senantiasa kita selalu mendapat rahmat dari Allah, diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan, kepahaman, dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, untuk materi bahasa Arab pagi ini, anak-anak dibuka kitab pelajaran bahasa Arab kelas 4 halaman 10. Dalam kitab tersebut anak-anak mendapat tugas, yaitu menulis dan menyalin bacaan yang ada pada halaman 10. Sebelum mengerjakan tugas ini anak-anak, coba mari kita pahami dulu. Kita pahami apa yang dimaksud atau tugas yang harus dikerjakan. Nanti tugasnya bisa dilihat halaman 11 tamrin itu ya. Di situ adalah gantilah nama Ahmad pada susunan kalimat di atas dengan ana, kemudian dengan anta. Nah, sebelum mengerjakan tugas itu, terlebih dulu anak-anak bisa melihat contoh di papan tulis ini. Di sini sengaja saya buat contoh yang lain supaya anak-anak nanti lebih mudah memahami dan mengerjakannya. Contohnya, yadhabu Romli ilal madrasati. Romli berangkat ke sekolah. Di sini sudah saya beri tanda 2 garis di bawah kata, 2 garis di bawah kata. Nanti ada hubungannya dengan tugasnya. Yadhabu Romli ilal madrasati. Romli berangkat ke sekolah. Huwa yarkabud darrojah. Dia naik sepeda. Nah, anak-anak, di sini tertulis nama Romli. Nama Romli itu adalah nama laki-laki satu ya. Jadi Romli ini laki-laki. Makanya di sini fi'il mudhari'nya menggunakan ya. Yadhabu Romli. Fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ya. Nah, karena apa? Karena fa'ilnya atau yang berangkat itu seorang laki-laki satu. Sehingga di sini huwa yarkabud darrojah. Huwa dia naik sepeda. Siapa dia? Dia yang dimaksud adalah Romli. Maka dhomirnya menggunakan huwa. Nah, jadi Romli di sini diganti dengan huwa. Huwa dhomir untuk laki-laki satu. Nah, fi'il mudhari'nya tetap diawali dengan ya. Huwa yarkabu. Nah, huwa yarkabu. Fi'il mudhari' diawali dengan huruf ya. Wa yahmilu mikhfadhatahu fi dhuhrihi. Dan dia membawa tasnya di punggungnya. Nah, fi'il mudhari'nya tetap diawali dengan ya, karena fa'ilnya atau yang membawa itu Romli. Romli laki-laki satu. Dan dia membawa tasnya di punggungnya. Sehingga fi'il mudhari' atau kata kerja di sini diawali dengan ya.
Setiap yang berhubungan dengan romli, dia laki-laki satu, fi'il mudhari'nya diawali dengan ya. Ini. Nah, mikhfadhotahu, tasnya, dia membawa tasnya. Tasnya siapa? Nya siapa? Nya romli, kembali pada romli, sehingga dhomirnya menggunakan dhamir hu. Nah, jadi kalau di depan itu huwa, dhamir munfasil, kalau di belakang dhamir mutasil hu. Hu-nya juga untuk laki-laki satu, cocoknya romli dengan hu dhamirnya. Fi dhuhrihi, di punggungnya, di punggung romli, sehingga dhamirnya hi. Hi dan hu sama. Jadi harokat hu karena sebelumnya fathah atau dhamma, kalau diharokati kasroh karena sebelum dhamir berharokat kasroh. Jadi hu atau hu, hi itu sama untuk laki-laki satu. Tasnya romli, punggungnya romli. Nah, sehingga dhamirnya hi atau hu. Yasilu romli ilal madrasah fi sa'atis sabi'ah. Romli datang di sekolah pada jam 7. Nah, di sini fi'il mudhari'nya tetap menggunakan ya karena yang fa'ilnya adalah romli, nama laki-laki satu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi setiap yang berhubungan dengan romli, fi'il mudhari'nya menggunakan diawali dengan huruf ya. Wa yadkhulu, dan dia masuk, maksudnya romli masuk, makanya tetap diawali dengan ya. Wa yadkhulu fil fasli, dan dia masuk ke kelas, dan dia masuk di dalam kelas. Wa yata'allamu, dan dia belajar, dia romli. Fi'il mudhari'nya diawali dengan ya. Ma'a asdiqaihi, bersama teman-temannya, romli. Nah, hinya kembali pada romli. Di sini anak-anak yang perlu perhatikan, jadi fi'il mudhari' yang berhubungan dengan nama laki-laki satu semuanya diawali dengan ya. Setiap fi'il mudhari'. Dhomirnya kalau di depan huwa, kalau di belakang hu atau hi. Ini karena laki-laki satu. Nah, sekarang tugasnya pada kalimat halaman 10 itu, tugasnya tamrinnya adalah mengganti kata Ahmad dengan dhamir ana. Kalau di sini berarti mengganti kata romli diganti dengan dhamir ana. Ana artinya saya. Nah, ketika romli sudah diganti dengan dhamir ana, maka ana muncul di depan. Ana adhabu ilal madrasati. Saya pergi atau saya berangkat ke sekolah. Romlinya sudah tidak ada karena romli sudah diganti dengan dhamir ana, diletakkan di depan. Romlinya sudah tidak ada karena sudah diganti ana. Lah, ketika diganti dengan ana yang artinya saya, kamu lihat perbedaannya. Fi'il mudhari' yang ada ketika romli diawali dengan huruf ya, tapi ketika ana huruf ya-nya setiap fi'il mudhari' diganti dengan hamzah, sehingga ana adhabu ilal madrasah. Ilal madrasah tetap tidak berubah. Tidak berubah yang lain. Yang berubah itu hanya fi'il mudhari' dan dhamir-dhamirnya. Nah, romli diganti dengan ana, fi'il mudhari'nya ya-nya diganti dengan hamzah. Huwa, nah, karena huwa ini juga romli, maka di sini huwa diganti dengan ana. Huwa diganti dengan ana. Karena huwa di sini adalah ganti dari romli, maka juga diganti dengan ana. Huanya hilang. Ana arkabu. Nah, fi'il mudhari'nya yang tadinya huwa di yarkabu, fi'il mudhari'nya diawali dengan ya, ketika ana fi'il mudhari'nya dirubah diawali dengan huruf hamzah. Ya. Ad-daraja tetap tidak berubah. Wa ahmilu. Nah, tadinya wa yahmilu, ketika dirubah dengan ana, maka fi'il mudhari' semuanya akan diganti dengan hamzah. Wa ahmilu,
dan saya membawa. Mihfadzoti. Nah, mihfadzotahu karena tadi itu romli, maka ketika ana mihfadzotahu menjadi mihfadzoti. Dhomirnya diganti dengan ya yang disukun. Mihfadzoti tasku, dan saya membawa tasku fi dhohri di punggungku. Fi dhohrihi diganti menjadi dhohri karena diawali dengan ana. Ya-nya di sini berarti aku, di punggungku. Tasku, mihfadzoti tasku, dhohri punggungku. Nah, dan selanjutnya, jadi nanti setiap fi'il mudhari' yang ada dan dhamir yang ada harus disesuaikan dengan ana ketika romli diganti dengan dhamir ana. Nah, jadi kalau dhamir hu diganti dengan ya yang disukun, fi'il mudhari'nya diganti dengan hamzah awal, huruf awalnya. Ya diganti dengan hamzah. Yadhabu menjadi adhabu. Begitu juga bila romli diganti dengan anta sekarang. Romli diganti dengan dhamir anta. Anta artinya kamu laki-laki satu. Nah, sama ketika diganti dengan anta, maka akan berpengaruh pada fi'il mudhari'nya. Yadhabu menjadi anta tadhabu. Romlinya hilang karena yang berangkat bukan romli lagi, tapi anta, kamu. Anta tadhabu. Fi'il mudhari'nya diganti dengan ta awalnya, ya diganti dengan ta, huruf mudhari'anya ya. Anta tadhabu ilal madrasah, kamu pergi ke sekolah. Huwa yang asalnya romli diganti dengan anta. Anta tarkabu. Fi'il mudhari'nya juga dirubah, huruf awalnya diganti menjadi ta, menyesuaikan dhamir anta. Anta tarkabu ad-daraja. Watah milu. Nah, ini fi'il mudhari'. Watah milu yang asalnya yahmilu karena tadi romli, ahmilu karena tadi ana, ketika anta menjadi watah milu. Pokoknya fi'il mudhari'nya dirubah dengan ta, huruf awalnya. Mihfadzotaka. Nah ini ketika anta, maka dhamir yang belakang adalah ka. Ka ini artinya sama dengan anta, kamu. Dan kamu membawa tasmu, karena yang berangkat adalah kamu. Dan kamu membawa tasmu fi dhohrika, di punggungmu. Fi dhohrika, di punggungmu. Lah di sini ka juga, bukan ya lagi. Kalau ya yang disukun tadi ana, kalau anta diganti dengan ka, dhamir ka. Begitu selanjutnya, setiap fi'il mudhari' kamu lanjutkan nanti, yang berubah adalah fi'il mudhari' dan dhamir-dhamir yang ada, disesuaikan dengan siapa yang berangkat. Kalau ana diganti dengan hamzah untuk fi'il mudhari' huruf awal, dhamirnya dengan ya kalau ana, dhamirnya diganti dengan ka kalau anta, yang hu atau hi menjadi ka bila itu diganti dengan dhamir anta. Nah, nanti tugasnya sementara tidak diterjemahkan dulu ya. Tugasnya adalah mengganti nama Ahmad pada bacaan nomor 10. Yaktubu Ahmad darsahu fid daftari wallahi ila akhirih. Itu kata Ahmad diganti dengan ana atau anta. Pilih salah satu saja. Ya, gantilah nama Ahmad pada susunan kalimat di atas dengan ana, kemudian dengan anta. Jadi anak nanti boleh pilih, boleh mengganti Ahmad dengan ana atau mengganti Ahmad dengan anta. Salah satu saja biar nggak banyak-banyak ya. Apa diterjemahkan Pak? Sementara tidak diterjemahkan. Nanti saja ya. Jadi tugasnya adalah tamrin halaman 10 itu kalimat dalam halaman 10 nama Ahmad diganti dengan ana atau diganti dengan anta.
pilih salah satu. Demikian anak-anak sedikit penjelasan dari Pak Samsul pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak diberi kemudahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.